Media Nur Insani Bintan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mampu membuktikan syukur tersebut dalam seluruh gerak-gerik jasmani dan rohani kita, bahwa apa yang kita lakukan di atas pentas kehidupan dunia ini, apakah itu dalam suasana susah ataupun dalam suasana senang, semuanya itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa Tunggal, yang mesti kita terima dengan ridha dan ikhlas. Selawat beriring salam kita lafazkan melalui lisan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kalimat selawat yang kita ucapkan itu kita terjemahkan, kita implementasikan, kita buktikan, kita akhlakkan dengan cara terus melanjutkan perjuangan baginda, memuliakan baginda, mengambil suri tauladan yang mulia dan agung baginda. Jangan kita hampakan
Jangan kita kecewakan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan perilaku dan akhlak-akhlak yang tercela, agar syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar dapat kita raih, di mana pada saat itu tiada satupun yang dapat menolong kita kecuali ridha Allah, rahmat Allah melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang saya kasihi dan yang saya hormati, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Begitu cepat rasanya waktu terus silih berganti. Ramadan tahun kemarin masih segar rasanya dalam ingatan dan kenangan kita. Kini Ramadan akan segera berkunjung kembali menemui kita, menemani kita baik siang maupun malam, menawarkan berjuta peluang untuk kita bermuhasabah, melatih jiwa, menggapai iman, memperbaiki ikhlas, sabar dan syukur kita dalam meraih derajat takwa. Karena takwa itu seindah-indahnya pakaian hidup di dunia ini dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju alam akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang baik dan budiman, sambil kita menghitung hari menanti ketibaan Ramadan, izinkan saya yang fakir, kerdil dan dhaif ini dengan tulus ikhlas berbagi sedikit tazkirah dan amalan yang insya Allah ada manfaat dan berkah untuk kita semua. Di bulan Ramadan, selain kita melakukan amalan-amalan rutinitas kita sehari-hari, sebagaimana yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain, maka beruntung dan bertuahlah kita masih ada kesempatan dan peluang untuk memperbaiki, menyempurnakan dengan mengisi dan menambah isi saku-saku kita, menambah isi kantong-kantong kita dengan berbagai-bagai amal-amal kebajikan. Bagaimana caranya, saudara-saudari dan sahabat-sahabatku? Caranya adalah kita isi di siang hari Ramadan dengan meningkatkan etos kerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan sampai karena alasan berpuasa, etos kerja kita, semangat, kualitas kerja kita menurun dan merosot. Tingkatkan keikhlasan, kejujuran, kesabaran, amanah, dan tanggung jawab kita. Tingkatkan suasana kedamaian, saling maaf-memaafkan, tiada dendam kusumat, tingkatkan keselamatan, toleransi, saling hormat menghormati. Jangan cuma minta dihormati dengan narasi hormatilah orang-orang yang berpuasa, sebagaimana yang sering kita dengar ucapan ini ketika datangnya bulan Ramadan. Di dalam kita berinteraksi pada sesama manusia dan pada alam sekitar kita, jangan sampai kita merusak citra dan penilaian pihak lain tentang ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran penebar rahmah, ajaran Islam yang indah, mulia dan agung yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari Ramadan, kita tebarkan kasih sayang dan ihsan pada sesama. Kita berusaha memasukkan rasa sukacita dan bahagia kepada para fakir miskin, janda-janda yang susah, anak-anak yatim, dan anak-anak yang kurang bernasib baik. Menolong orang-orang yang sedang sakit, melepaskan orang-orang yang terbelenggu menanggung hutang, dan masih banyak lagi contoh-contoh amal kebajikan lainnya. Inilah jalan kanan yang lurus, shortcut
yang insya Allah dapat mengantarkan kita memasuki alam jannah Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki, kekal dan abadi, insya Allah. Begitu juga di setiap kita bangun untuk bersahur di bulan Ramadan, di penghujung malam Ramadan, di saat Bani Adam banyak yang terpulas tidur di buai mimpi, kita gunakan kesempatan emas ini untuk bersimpuh, menadahkan kedua tangan kita, seraya melafazkan kalimah-kalimah suci, zikir, selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istighfar, dan munajat-munajat lainnya. Dalam tayangan video ini, izinkan saya yang fakir ini untuk berbagi sedikit pengalaman yang pernah saya amalkan dan rasakan hasilnya, berupa kutipan-kutipan doa dan zikir, serta rintihan hamba-hamba yang pasrah kepada Tuhannya. Semoga saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kutipan-kutipan doa dan zikir, serta rintihan hamba-hamba yang pasrah kepada Tuhannya ini dapat kiranya dijadikan referensi dan contoh untuk kita amalkan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, insya Allah. Adapun kutipan-kutipan doa dan zikir serta rintihan hamba-hamba yang pasrah kepada Tuhannya sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dengan pembuka ijabah. Insya Allah cepat terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu. Aku bersaksi, aku mengakui, aku berkomitmen bahwa Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang dapat menyamainya. Yang kedua, kita perbanyak dengan mengucapkan selawat Jibril. Paling sedikit kita baca 3 kali atau lebih dengan jumlah yang ganjil, misalnya 5, 7, 9, 11 kali, dan seterusnya. Selawat tersebut sebagai berikut: Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selawat dari Allah ke atas Nabi Muhammad, selawat dan salam dari Allah ke atas baginda. Yang ketiga, permohonan ampun dan maaf kepada Allah yang sangat-sangat dianjurkan kita pohonkan di dalam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai sifat pemaaf. Karenanya maafkan aku. Agar Allah yang Maha Pemaaf berkenan mengabulkan permohonan maaf kita tersebut, maka saya menasihati diri saya, saudara-saudari dan sahabat-sahabatku, jadilah orang yang suka memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat zalim kepada kita. Jangan menyimpan rasa dendam kesumat pada orang yang pernah berbuat kesalahan pada kita. Yang keempat, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Maha suci Tuhan yang kudus, suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Yang kelima, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi thana'an 'alaika
anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung kepada ridhamu dari murkamu, dan kepada afiatmu dari siksamu. Aku memohon perlindunganmu dari murkamu. Aku tak sanggup menghitung pujianmu sebanyak engkau memuji dirimu. Yang keenam, doa memohon kekayaan rizki, memohon kemuliaan, memohon kemudahan dalam semua urusan dunia dan agama. Allahumma ya ghaniyu ya mughni, aghnini ghinan abada, wa ya azizu ya mu'izzu, a'izzani bi'i'zazi izzata qudratik, wa ya muyassiral umur, yassir li umurad dunya wad din, ya khaira man yurja ya Allah. Ya Allah yang maha kaya dan memberikan kekayaan, berilah kekayaan yang abadi kepadaku. Wahai yang maha mulia dan yang maha memberi kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaanmu. Wahai zat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku di dalam semua urusan dunia dan agama. Wahai zat yang diharapkan, ya Allah. Doa seterusnya, kita memohon kebaikan dari akhir segala urusan. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ajirna min khairid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaguskanlah akhir segala urusan kami semuanya, dan hindarkan kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Doa berikutnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perbaikan kehidupan, baik kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, dan mendapatkan nilai tambah dalam segala kebaikan, dan terbebas dari segala keburukan dan kejahatan setelah kematian. Bunyi doa tersebut, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhanku, perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, rahimakumullah, sebagai penutup dari tazkirah yang sederhana ini, saya mengucapkan selamat mengamalkan, dan sama-sama kita saling mengingatkan bila ada di antara kita yang tertinggal hari-hari puasa tahun lepas yang belum kita qadhakan atau belum membayar fidyah, atau maaf, mungkin ada pelanggaran yang terjadi hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Segera keluarkan kafarah untuk 60 orang miskin. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Dan kalaupun Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam perjalanan hidup kita, semoga dapat menjadi jembatan emas mendapatkan derajat takwa serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.